Halo, ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga, bermain di rumah teman. Kita mulai pembelajaran adik-adik. Yuk. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Jadi di sini ada teks percakapan. Nah, antara Udin dan teman-temannya. Yuk kita baca. Teman-teman, besok minggu kita ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik, Din, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Wah, pasti menyenangkan. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Ini kata si Benny yang mengajak teman-temannya untuk main pesawat mainan dari kertas. Membuat jus jambu biji. Wah, kelihatannya enak ya adik-adik. Jus jambu biji ini. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaringan, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas. Nah, jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke dalam gelas. Jusnya siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Jadi membuat jus jambu ini yang dilakukan oleh Benny dan teman-temannya menyenangkan dan mengenakan. Pasti segar sekali. Nah, di sini ada pertanyaan berdasarkan bacaan tadi. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Ya, mereka membuat jus jambu biji. Kemudian bagaimana cara mereka bekerja? Tadi mereka bekerjanya bagaimana? Ya, mereka berbagi tugas. Ada yang memetik jambu biji, ada yang menyiapkan alat dan bahan. Jadi mereka berbagi tugas. Kemudian, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Nah, ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Ini alat dan bahannya. Dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar benda padat. Nah, mana saja yang termasuk benda padat dalam alat dan bahan ini? Ya, blender benda padat, gelas benda padat, pisau benda padat, sendok benda padat, alat penyaring benda padat, gula itu benda apa ya? Kalau dimasukkan ke dalam gelas itu kan bentuknya seperti gelas. Nah, jangan lihat seperti itu.
Gula itu termasuk benda padat karena keras bentuknya. Nah, es batu ini termasuk benda padat atau benda cair. Nah, kalau esnya itu benda padat, tapi kalau sudah mencair, jadi air itu akan menjadi benda cair. Nah, ingat, es batu itu kalau esnya benda padat, kalau mencair baru jadi cair. Lalu air itu benda cair. Susu juga benda cair. Yang termasuk benda padat adalah blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, dan es batu. Manakah yang termasuk benda cair? Ya, yang termasuk benda cair adalah air dan susu. Kalau es batu tadi termasuk benda padat. Nanti kalau sudah mencair baru masuk ke dalam benda cair. Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Coba kamu sebutkan. Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wajahnya. Nah, di sini di dalam gelas ini ada air teh ya, adik-adik. Airnya sesuai dengan gelasnya. Jika air teh dipindahkan ke dalam kaleng, maka bentuknya akan menyerupai kaleng. Ya, dari gelas kalau dipindahkan ke dalam kaleng, maka akan menyerupai kaleng bentuknya. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, kalian harus ketahui ciri-ciri dari benda cair ya adik-adik. Yang pertama, benda cair itu kalau dipindahkan itu akan berubah-ubah terus sesuai dengan bentuk wadahnya atau bentuk tempatnya. Yang kedua, jumlah benda cair walaupun dipindahkan, bentuk jumlahnya akan selalu tetap. Nah, ini adalah contoh benda cair di sekitar kita. Ada madu, sirup, minyak, kecap, kemudian ada air, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar arti suatu kata. Nah, ini ada kata bentuk. Bentuk itu apa sih, Kak? Nah, bentuk itu rupa atau wujud suatu benda. Bentuk itu rupa atau wujud suatu benda. Atau wujud suatu benda. Bentuk itu. Kemudian ukuran. Ukuran itu apa sih? Nah, ukuran itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil mengukur panjang, lebar, luas, besar sesuatu. Nah, itu disebut ukuran. Lalu ada kata jumlah. Nah, jumlah itu artinya banyak sesuatu. Nah, misalnya jumlah sepatuku ada 3, berarti banyak sepatuku ada 3. Misalnya seperti itu adik-adik. Perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, kita akan belajar perkalian bilangan dengan angka 2. Perhatikan, ada kelompok jambu biji. Nah, satu kelompoknya ada 3 jambu biji satu kelompoknya ya. Di sini ada 2 kelompok jambu biji yang isinya masing-masing 3. Maka kita bisa membuat perkaliannya dengan 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu bisa kita ubah dalam bentuk penjumlahan berulang. Untuk mencari hasilnya berarti 3 ditambah 3. Berapa 3 tambah 3? 3 ditambah 3 sama dengan 6. Maka hasil 2 dikali 3 adalah 6. Nah, lagi nih. Sekarang ada 2 kelompok. Masing-masing kelompoknya ada 4 jambu biji. Nah, maka bentuk perkaliannya adalah 2 kelompok dikali 4 buah jambu biji masing-masing. Nah, untuk mencari hasilnya kita
berarti 4 ditambah 4. 4 ditambah 4 sama dengan berapa? 4 tambah 4. Kalian bisa hitung jumlah jambu bijinya ya. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Perkalian dengan angka 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Nah, kalau perkalian angka 2 berarti kita tinggal jumlahkan angka yang dikalikan 2 ini dengan angkanya sendiri. Jadi kalau yang dikalikan 2 adalah 4, berarti 4 tambah 4. Kalau dikalikan 2 adalah 3, berarti 3 ditambah 3. Gampang kan adik-adik untuk perkalian 2? Kita lihat contoh berikutnya. Ada perkalian bilangan dengan 2 angka. Nah, ada 2 dikali 2. Maka penjumlahan berulangnya adalah 2 ditambah 2. Berapa 2 ditambah 2? 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lalu ada contoh lagi, 2 dikali 7. Penjumlahan berulangnya berarti 7 ditambah 7. Maka 2 dikali 7 sama dengan 14. Kemudian 2 dikali 4. Maka bentuk penjumlahannya adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ada lagi 2 dikali 9. Nah, 2 dikali 9 ini berarti bentuk penjumlahannya adalah 9 ditambah 9 sama dengan 18. Kemudian 2 dikali 8. Berarti bentuk penjumlahannya adalah 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nah, teman-teman, ada yang unik dari perkalian. Nah, yaitu perkalian dengan angka 0 dan 1. Nah, kalian masih ingat kan? Kenapa unik? Nah, kita pernah membahas pertemuan sebelumnya. Kita itu pernah membahas mengenai keistimewaan perkalian angka 0 dan angka 1. Nah, bagaimana? Nah, kita lihat. Angka berapapun jika dikalikan 0, maka hasilnya 0. Nah, angka berapapun jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan 0. Nah, misalkan di sini ada 1 kali 0. Jawabannya pasti 0. 0 kali 9, jawabannya pasti 0. 7 kali 0, jawabannya pasti 0. Karena angka berapapun dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan 0. Misalkan 20 kali 0, hasilnya pasti akan 0. Ini contoh lainnya. Nah, kemudian angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Nah, ini keistimewaan angka 1. 1 kali 8 hasilnya pasti 8. 1 kali 9 hasilnya pasti 9. 6 kali 1 pasti hasilnya 6. 20 kali 1 hasilnya 20. 56 kali 1 pasti hasilnya 56. 100 kali 1 pasti hasilnya 100. Jadi kalau dikalikan angka 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Begitu keistimewaan perkalian 0 dan 1. Gerakan memetik jambu dengan tangan dapat dijadikan gerakan tari. Nah, gerakan memetik jambu tersebut bisa dijadikan gerakan tari. Nah, seperti yang pertemuan sebelumnya ya. Nah, gerakan memetik jambu. Kemudian ada gerakan kepala. Gerakan kepala dimulai dari menengok kiri, menengok ke kanan, menengok ke atas atau menengadah, kemudian menengok ke bawah atau menunduk. Nah, ini adalah gerakan kepala yang bisa kita lakukan dalam tari. Lalu ada gerakan tangan. Mengayunkan tangan ke atas, mengayunkan ke bawah, mengayun ke kiri, mengayun ke kanan. Ini sudah kepala dan tangan. Nah, sekarang gerakan kakinya dimulai dari kaki lurus, sedikit dibuka. Nah, kakinya lurus, sedikit kebuka, tangannya ke samping. Lalu kaki kiri melangkah ke depan, tangan ke atas.
kaki ke bawah, tangannya ke bawah. Lalu gerakan berikutnya kaki lurus, sedikit dibuka, lalu tangan ke atas. Jadi kaki yang ke depan tadi, lalu kembali ke semula, dibuka lagi, terus tangannya ke atas. Gerakan selanjutnya adalah kaki kiri melangkah ke depan, tangannya ke samping. Jadi ini adalah gerakan yang bisa kalian mainkan dalam tari. Sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.